Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 415 menyempurnakan garis keturunan Asura. Ren Wokuang benar-benar menyeberang ke alam Asura di neraka. Hanya itu yang bisa menjelaskan bagaimana Asura bisa disegel di sini, di dalam gudang harta karun gerbang Asura. Asura yang dirantai di altar telah menyadari kehadiran Huang Xiaolong di aula dan emosi yang hebat meledak di mata merahnya. Raungan yang dalam dan mengancam keluar dari tenggorokannya, langsung membanjiri seluruh aula dengan aura pembunuh yang luar biasa. Para Asura di neraka terlahir untuk berperang dan bertempur. Rasa haus darah merupakan bagian alami dari diri mereka, oleh karena itu, energi pembunuh yang dahsyat di sekitar mereka merupakan bagian dari keberadaan mereka, tidak hanya ditujukan kepada Huang Xiaolong. Meskipun Asura dirantai dan disegel ke altar menggunakan simbol jimat misterius oleh gurunya Ren Wokuang, aura brutal dan mematikan yang dipancarkannya masih membuat Huang Xiaolong kagum. Huang Xiaolong mengamati sekeliling altar. Pandangannya akhirnya jatuh pada sudut kiri altar tempat sebaris karakter kuno yang sangat kecil terukir. Dengan pandangan pertama, Huang Xiaolong telah memastikan bahwa baris teks ini ditinggalkan oleh gurunya, Ren Wokuang. Teks tersebut menyatakan bahwa jika dia dapat memurnikan Asura Neraka, dengan demikian memiliki garis keturunan Asura Neraka, latihannya dalam taktik Asura akan meningkat pesat hanya dengan setengah usaha, berkembang dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Pesan itu juga menjelaskan metode penyempurnaan garis keturunan Asura, serta cara menyegel Asura. Membaca dengan saksama dari awal hingga akhir, tatapan Huang Xiaolong sekali lagi beralih ke Asura yang dirantai, dengan ketukan kakinya yang lembut, dia melompat ke atas altar. Melihat Huang Xiaolong mendekat, geraman dalam terus terdengar dari tenggorokannya, lengan dan kakinya berjuang di bawah rantai penyegel dengan berisik. Namun, Huang Xiaolong memperhatikan bahwa semakin Asura itu berjuang, semakin kuat rantai di sekitarnya. Huang Xiaolong merasa sedikit lebih rileks setelah melihat ini. Ia kemudian menjalankan taktik Asura sesuai dengan metode yang dinyatakan oleh Ren Wokuang di altar. 10 jari ditekuk menjadi cakar yang menusuk dada Asura, langsung menuju jantung. Kekuatan hisap yang kuat datang dari telapak tangan Huang Xiaolong dan ia menyaksikan untaian energi seperti kabut merah gelap terbentuk menjadi pilar dan terbang ke arahnya. Huang Xiaolong segera duduk dalam posisi meditasi, menyerap seluruh energi merah tua ke dalam tubuhnya, perlahan-lahan memurnikannya, mengarahkannya ke dalam darahnya. Perjuangan Asura tumbuh semakin hebat, geraman marah bergema di aula saat aura brutal yang dipancarkannya meningkat. Waktu berlalu dan setengah hari berlalu. Secara bertahap, perlawanan Asura melemah dan berhenti, tubuhnya perlahan mengering. Pada saat itu, tubuh Huang Xiaolong diselimuti kabut merah gelap saat bermeditasi di altar. Tubuhnya mulai memancarkan aura brutal dan mematikan yang sama, mirip dengan Asura. Aura halus yang samar mulai mengembun, menjadi lebih padat di sekitar Huang Xiaolong. Cahaya siang perlahan surut. Dari waktu ke waktu, sisik yang mirip dengan Asura akan muncul di tubuh Huang Xiaolong, dan bahkan 2 tanduk pendek samar-samar muncul di dahinya. 3 hari berlalu dengan cara yang sama ketika Huang Xiaolong tiba-tiba membuka matanya. Di kedalaman matanya, Ki Asura yang kuat melonjak dan bergemuruh, mirip dengan lautan yang marah, kabut energi merah gelap yang menyelimuti tubuhnya tersedot ke dalam tubuhnya sekaligus hingga tidak ada yang tersisa. Huang Xiaolong berdiri beberapa saat kemudian. Yang membuatnya senang, penyempurnaan garis keturunan Asura tidak hanya membuat Ki Asura di dalam tubuhnya menjadi lebih murni, tetapi bahkan memungkinkannya untuk maju ke alam Saint Ordo keempat pertengahan. Ini. Saat Huang Xiaolong terhanyut dalam kegembiraannya, dia tiba-tiba menyadari sesuatu yang lain dan terkejut saat melihat baju besi sisik Asura di tubuhnya. Tangannya dengan cepat menyentuh dahinya dan terkejut saat menemukan 2 tanduk pendek mencuat keluar. Gurunya tidak menyebutkan bahwa penampilan luarnya akan menyerupai Asura setelah dia memurnikan garis keturunan Asura sesuai dengan metode yang ditinggalkan di altar. Apa yang harus kulakukan sekarang? Tolong jangan bilang kalau aku harus mempertahankan penampilan Asura yang mengerikan ini selamanya. Dilihat dari sudut pandang estetika manusia, ciri-ciri Asura terlalu mengerikan untuk dijelaskan, monster yang bukan mamalia maupun reptil. Apa yang harus dilakukan? Huang Xiaolong mencoba segala cara yang dapat dipikirkannya, mencoba mengembalikan penampilannya ke bentuk aslinya. Setelah beberapa jam yang terasa seperti selamanya, ia akhirnya menemukan cara untuk memanipulasi penampilannya yang seperti Asura. Penampilan fisiknya yang seperti Asura disebabkan oleh garis keturunan Asura dalam darah Huang Xiaolong, jadi ia hanya perlu menekan garis keturunan Asura dalam darahnya. Selain itu, menekan garis keturunan Asura tidak memengaruhi kultivasi taktik Asuranya, sehingga ia dapat terus menikmati manfaat dari garis keturunan tersebut pada saat yang sama. Dengan kata lain, jika dia ingin berubah ke penampilan Asura, yang perlu dia lakukan hanyalah melepaskan penekanan pada garis keturunannya. Setelah menemukan solusi untuk penampilan barunya, yang tak terduga, Huang Xiaolong menghela napas lega. Asura yang dirantai yang disempurnakannya telah kehilangan semua vitalitas dan esensinya, meninggalkan mayat kering di altar.
Menyempurnakan satu asura dapat meningkatkan kecepatan kultivasi taktik asura saya. Saya bertanya-tanya, jika saya menyempurnakan lebih banyak lagi, apakah itu dapat mempercepat kemajuan saya? Huang Xiaolong mempertimbangkan ide itu. Jika memang begitu, dia harus mencari kesempatan lain nanti untuk pergi ke alam asura neraka. Garis keturunan asura mengandung ki asura bawaan, jadi menyempurnakan garis keturunan asura akan membantu terobosan Huang Xiaolong di masa depan dalam taktik asura. Ini lebih efektif daripada menelan 100 pelet naga ilahi. Neraka terdiri dari 3 alam, alam asura, alam hantu, dan alam jiwa. Namun, ketiganya adalah alam yang lebih tinggi. Jika Huang Xiaolong ingin menuju ke alam asura, dia setidaknya harus menerobos ke alam dewa, karena hanya setelah menerobos ke alam dewa seseorang akan memiliki kemampuan untuk melewati ruang dan waktu. Namun, jika Huang Xiaolong berhasil mempraktikkan taktik asura hingga tahap ke-10, ia dapat membuka pintu neraka yang akan menghubungkannya langsung ke alam asura. Tahap ke-10 tampak jauh dan tak terjangkau, jika tidak, gurunya tidak akan terjebak di tahap ke-9. Huang Xiaolong tersadar dari lamunannya dan melihat-lihat harta karun itu. Sebenarnya, harta karun itu tidak begitu besar, hanya altarnya saja yang menempati hampir setengah dari seluruh ruangan, sedangkan bagian aula lainnya dipisahkan menjadi beberapa ruangan. Huang Xiaolong melompat dari altar, mendarat tepat di depan ruang pertama. Biji kristal berwarna merah darah menumpuk hingga ke langit-langit di ruang pertama. Dari segi penampilan, mereka menyerupai kristal darah naga yang dimiliki Huang Xiaolong, tetapi biji kristal ini bersinar dengan warna merah darah yang lebih dalam dan lebih menyeramkan. Biji kristal macam apa ini? Huang Xiaolong tercengang, karena ia merasa bahwa kristal merah itu mengandung energi yang melebihi kristal darah naga. Bahkan lebih murni. Energi di dalamnya memancarkan aura neraka yang samar, yang sangat bermanfaat bagi kultivasi taktik asura Huang Xiaolong. Batu darah kerajaan neraka. Huang Xiaolong melihat beberapa karakter kecil di dinding. Sekali lagi, itu adalah tulisan guru Ren Wokuang. Mata Huang Xiaolong semakin terbelalak, ini adalah batu energi tingkat tinggi yang digunakan di neraka. Neraka adalah alam yang lebih tinggi. Bahkan batu energi dengan kualitas terendah yang dipadatkan dari lingkungan yang kaya seperti itu, di dunia yang lebih rendah seperti dunia roh bela diri, adalah harta karun yang dapat mengguncang dunia. Tatapan mata Huang Xiaolong tampak bersemangat. Dengan batu darah kerajaan neraka ini di atas garis keturunan asuranya, dia yakin bahwa taktik asuranya akan mampu menembus tanpa hambatan. Huang Xiaolong memindahkan semua batu darah kerajaan neraka ke dalam cincin asura dan kemudian pindah ke ruangan lainnya. Di ruangan-ruangan ini terdapat beberapa pelet roh, ramuan langka, dan beberapa keterampilan pertempuran dan teknik kultivasi dari sekte lain yang telah dikumpulkan oleh guru Ren Wokuang selama bertahun-tahun. Dari tingkat terendah hingga tingkat surga, setidaknya ada 1000 di antaranya. Namun, dua hal yang paling membebani Huang Xiaolong sekarang adalah rumput Dewa Naga dan keselamatan si Xiaofei. Berbagai keterampilan bertarung dan teknik kultivasi dari berbagai sumber ini harus menunggu hingga dia kembali. Huang Xiaolong terbang keluar dari gudang harta karun gerbang Asura dan menutup pintu-pintu berat itu lagi. Dia tidak menunda lagi, meninggalkan Gunung Phoenix langit surgawi dan menuju ke arah wilayah harta karun.